Selamat malam teman-teman, kita bertemu kembali di channel Zidihu. Kali ini kita akan membahas tutorial belajar AutoCAD dasar 2 dimensi. Jadi ya teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang AutoCAD ini sedikit. Di sini AutoCAD yang saya gunakan AutoCAD 2017 karena setiap tahun AutoCAD itu berkembang terus, setiap versi berbeda-beda tampilan, maka di sini saya akan mencoba untuk menyajikan suatu cara penggunaan dengan cara menggunakan pengetikan perintah. Ya, jadi ini adalah program AutoCAD. Begitu kita buka AutoCAD 2017, tampilannya seperti ini. Setiap versi berbeda-beda tampilannya. Nah, pertama untuk memulai halaman lembaran baru, kita boleh klik gambar yang ini. Halaman baru ya, langsung open saja, maka halaman yang terbuka akan seperti ini. Untuk menghilangkan garis-garis ini, kotak-kotak, maka kita klik tombol yang ini. Ya, jadi kita menggambar dengan tampilan layar kosong. Nah, untuk menggunakan AutoCAD ini bisa menggunakan seperti yang saya bilang di awal, menggunakan perintah secara ketik. Saya juga menggunakan toolbar atau tombol-tombol yang ada di layar ini. Nah, kalau kita menggunakan pengetikan perintah, maka kita mengetik perintah itu di namanya command line di sini. Kenapa saya pilih untuk cara penggunaan pengetikan perintah? Karena kalau menggunakan toolbar, maka di setiap versi itu akan berbeda-beda. Dan kalau saya menggunakan versi 2017, Anda menggunakan versi yang lain, nanti teman-teman akan bingung. Maka di sini saya akan pilih kita menggunakan perintah saja. Kalau perintah ini pasti hampir sama semua dengan semua versi. Jadi bisa masuk untuk semua versi AutoCAD apa saja. Demikian sedikit penjelasan tentang AutoCAD yang akan kita bahas. Sekarang mari kita mengenal gambar apa saja benda yang bisa kita gambarkan di dalam AutoCAD ini. Yang pertama adalah gambar garis lurus. Ini namanya garis lurus seperti ini. Ya, ini garis lurus. Kemudian ini namanya polyline. Jadi polyline ini adalah garis yang saling bertautan, saling menyambung walaupun berbeda arah. Ini circle. Ini adalah untuk menggambar lingkaran. Kemudian ini adalah untuk menggambar busur. Kemudian ini rectangle, ini untuk menggambar kotak. Kemudian ini ellipse, ya sebuah lingkaran lonjong. Sebenarnya lingkaran bulat ya, kalau lonjong baru ellipse. Lingkaran berbeda dengan ellipse. Kemudian ada lagi poligon. Ini poligon ini adalah garis sebuah benda bersegi-segi, ya mulai dari segitiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, kira-kira itu jenis benda yang bisa kita gambarkan. Jadi pada dasarnya semua menggambar sebuah benda itu hanya terdiri dari macam-macam objek, hanya kumpulan dari objek-objek yang saya sebutkan tadi. Kalau bukan garis lurus ya garis belok atau busur, kalau bukan garis lurus ya lingkaran, kalau enggak ya kotak, kalau enggak ya benda lonjong. Itu yang membentuk berbagai macam benda. Benda-benda yang bisa kita gambarkan bisa berbentuk benda-benda permesinan, bagian-bagian mesin, ataupun bagian-bagian arsitektur, ataupun bagian-bagian elektrikal. Semua bisa digambarkan di sini. Hanya terdiri dari kumpulan benda-benda tadi itu. Nah, sekarang kita coba mulai dari menggambar yang paling sederhana adalah garis lurus. Satu buah garis lurus. Coba mulai dengan mengetikkan huruf L di command line di sini. Ketik L. Ya, L ini artinya line ya. Jadi bisa disingkat. Ya, mengenai huruf besar kecil sama saja dia bisa tahu. Terus kemudian masalah singkatan nanti teman-teman bisa cari sendiri, browsing di internet, download ya, untuk melihat daftar singkatan-singkatan perintah. Jadi kalau kita mau menggambar garis, itu bahasa komputernya yang dia tahu adalah line.
Nah, line itu bisa kita singkat dengan huruf L saja. Jadi kalau kita ketik huruf L, dia akan mengartikan itu kita minta atau kita kasih perintah untuk menggambarkan benda line atau garis. Oke, kalau sudah diketik, maka enter. Kemudian klik di sembarang tempat. Karena kita belum punya gambar, jadi baru kita mau memulai, maka sembarang tempat saja. Nah, untuk arahnya tinggal tergantung bagaimana atau kemana kita menarik mouse kita. Nah, kalau kita mau menggambar secara vertikal dan horizontal supaya garisnya itu lurus, tidak mencong atau miring, maka kita bisa menggunakan namanya fasilitas ortho dengan cara menekan tombol F8, Fn8 ya. Nah, ini kita arahkan mouse ke bawah, dia udah nggak mau, dia pasti akan ke kanan atau kalau nggak ke bawah tuh. Nah, tinggal sekarang kebutuhan kita mau panjang berapa. Secara standar settingan bawaan, maka dia itu menggunakan milimeter. Jadi berapa milimeter yang kita butuhkan, maka contoh kita membutuhkan garis sepanjang setengah meter berarti 500 mili ya. Ketik 500, mouse arahkan ke arah kanan jika kita memang mau ke arah kanan, kemudian enter ya. Kemudian enter lagi untuk menyelesaikan perintah menggaris. Kalau tidak kita ketik enter, dia akan minta terus ke arah mana. Jadi di sini kita untuk menyelesaikan perintah satu garis ini, karena kita hanya ingin membuat sebuah garis, kita hanya cukup ketik enter saja. Nah, posisi layar seperti ini dia kepotong karena tidak muat di layar ini ukuran 500 mili. Maka supaya bagaimana memposisikan gambar garis ini supaya muat di dalam satu layar ini, ketik Z, enter, ketik E, enter. Ini sudah diposisikan di dalam satu layar dari ujung sini sampai ujung sini. Untuk ngezoom juga, untuk mengecilkan lagi, misalnya teman-teman bisa putar scroll yang ada pada mouse, ditarik kalau mau dikecilkan seperti ini ya, didorong kalau mau membesarkan ya, seperti itu tuh ya. Jadi supaya kelihatan semua di layar seperti ini, ditarik. Itu untuk menggambar sebuah garis. Untuk memindahkan atau menggeser layar, kita juga bisa tekan scroll yang ada di mouse ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu scroll, coba dulu cari tahu tentang scroll yang ada di mouse. Itu sebuah puter-puteran yang ada di tengah antara klik kiri dengan klik kanan. Nah, itu bisa ditekan juga scrollnya. Nah, itu maka kursor akan berubah menjadi seperti tangan. Ini artinya kita bisa geser layarnya, mau ke kiri kah, mau ke atas kah, atau mau ke bawah. Ya, ini untuk memudahkan layar. Kemudian kita kalau mau menggambar lagi, contoh kita mau membentuk sebuah gambar kotak segi 4, maka kita kecilkan lagi saja dengan putar scrollnya, ketik L lagi untuk memulai menggambar garis, enter. Kemudian kita mau menggambar garis dari ujung sebelah sini, maka klik di ujung ini. Kita mau menggambarnya ke bawah, kita mau menggambar bujur sangkar ya, jadi kita mouse tarik ke bawah, kemudian kita ketik angka 500 mili, kemudian kita tarik lagi ke arah kiri, ketik lagi 500, enter. Kemudian klik di ujung sini, enter. Selesai.
Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil menggambar 4 buah benda yang dinamakan line atau garis yang membentuk atau menggambarkan sebuah kotak persegi 4 bujur sangkar. Nah, dari benda-benda seperti inilah akan terbentuk sebuah benda-benda yang lain yang kita inginkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita membuat garis miring? Ini tadi kan garis horizontal dan vertikal. Mari kita coba. Mulai perintah dengan mengetikkan huruf L, enter. Contoh, kita mau menggambarkan garis diagonal dari titik ini, klik di sini, kemudian nonaktifkan ortonya dengan cara menekan tombol Fn F8. Nah, sekarang dia sudah mengikuti arah kursor, dan kita tarik ke arah sudut kanan bawah sini, klik, ya, enter. Nah, sudah terbentuk sebuah garis yang membelah dua kotak persegi 4 ini. Ya, jadi dengan cara mengetikkan perintah seperti ini tidak masalah. Teman-teman mau pakai AutoCAD versi berapa saja itu bisa, ya. Berbeda dengan cara kalau kita menggunakan perintah toolbar. Menggunakan toolbar itu kita klik ini simbol-simbol yang di atas. Seperti line ini. Nah, untuk menggantikan perintah line tadi, kita harus mengklik ini, atau polyline atau circle. Setiap versi dia pasti berbeda-beda, maka posisi tombol-tombol ini pun akan berbeda. Nah, kalau saya menggunakan versi yang berbeda dengan yang Anda gunakan, nanti teman-teman bisa bingung kalau saya menggunakan versi 2017, tapi teman-teman menggunakan versi yang lain. Di sini kita akan menggunakan dengan cara pengetikan saja. Oke, teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk saat ini bagaimana cara menggambar garis. Nanti berikutnya kita akan lanjut kepada bagaimana cara menggambar polyline. Tadi sebentar perbedaan antara line dengan polyline ini. Jadi kalau line ini dia akan terpisah, ya. Kalau kita klik satu garis ini, nah maka yang akan terpilih hanya satu garis dari sisi ini. Tapi kalau polyline itu kita klik satu garis ini, maka semua akan terpilih. Nah, itu namanya polyline, ya. Itu sepintas tentang perbedaan antara line dan polyline. Berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara menggambar polyline ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara menggambar garis dengan menggunakan sudut derajat atau arah pergerakan. Contoh dari gambar ini, kita memulai garis dari sudut ini. Kita menggambar garis sepanjang 500 mili ke arah sini dengan sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat itu diukur dari sini. Jadi kalau dari titik awal ini kita ke kanan itu 0 derajat. Ya. Jadi kalau kita dari titik awal ke atas maka itu 90 derajat. Jadi kita coba memulai menggambar dari sini ke arah sini 30 derajat, terus kemudian ke atas. Nah, perintahnya adalah ketik L, enter. Kita mulai dari titik ini, ketik add, panjangnya 500, tanda kurang dari 30 derajat. Yang kita ketikkan hanya 30-nya, ya, kemudian enter. Nah, itu sudah terbentuk garis 500 mili dengan sudut 30 derajat. Kita akan ke arah atas, ketik add. Tidak usah perlu L lagi, ya, karena dia ini masih lanjut, ya. Kita belum selesaikan perintahnya. Jadi langsung ke add 500, tanda kurang dari 90, enter. Nah, kita selesaikan perintahnya dengan tekan enter lagi, ya. Nah, ini adalah dua buah garis dari titik awal
ini kita menggambar 50 cm atau 500 mili dengan sudut 30 derajat dari garis yang ada di sini kalau kita menggambar garis ya. Nah, kemudian 90 derajat itu juga ini ke atas. Jadi 90 derajat sama seperti ini, dari garis ini diukur 90 derajat. Ya. Saya kira itu saja dulu teman-teman. Terima kasih. Pantengin terus channel Ciliwu ini agar Anda bisa mendapatkan info-info terbaru, update terbaru pada part yang kedua atau part-part berikutnya. Maka jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya supaya kita bisa terus belajar di channel ini. Sekian dan terima kasih.